Semakin banyaknya kebutuhan manusia dalam bidang konstruksi, maka semakin banyak pula material bangunan yang dibutuhkan. Pembangunan infrastruktur yang terjadi menyebabkan penggunaan semen yang cukup tinggi, terutama pada beton. Hal ini menyebabkan munculnya masalah lingkungan yang muncul akibat penggunaan semen. Dari penggunaan semen yang meningkat, maka mempengaruhi peningkatan penggunaan beton, sehingga timbul masalah lingkungan. Salah satunya adalah emisi karbon dioksida yang meningkat karena proses produksi semen. Berdasarkan organisasi penelitian Chatham House 2018, setiap tahun lebih dari 4 miliar ton semen diproduksi yang menyumbang 8% dari emisi karbon dioksida global. Sedangkan dari data Asosiasi Semen Indonesia, konsumsi semen domestik pada tahun 2020 sebesar 62,51 juta ton. Pada tahun 2021 sebesar 66,21 juta ton. Artinya, Indonesia rata-rata menyumbang 0,16% emisi karbon dioksida global. Maka diperlukan adanya inovasi penggunaan bahan tambah ramah lingkungan dalam pembuatan beton. Untuk itu, kami menggunakan inovasi ramah lingkungan yang berupa fly ash. Fly ash merupakan residu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengandung komponen utama seperti semen berupa silikon oksida, kalsium oksida, aluminium, dan besi. Penggunaan fly ash pada inovasi ini kami gunakan sebagai substitusi semen sebesar 30% dari penggunaan semen. Kemudian kami menggunakan inovasi steel slag. Limbah ini dihasilkan selama proses pemisahan cairan baja dari bahan pengotornya pada tungku-tungku baja. Steel slag mengandung unsur antara lain silika oksida, aluminium oksida, besi oksida, magnesium oksida, dan masih banyak lainnya. Steel slag kami gunakan sebagai substitusi agregat kasar dengan jumlah 50% dari kebutuhan agregat kasar. Dan kami juga menggunakan super plastizer dengan merek dagang Sika Visconcrete 1003 sebanyak 1,5% yang berfungsi dapat menurunkan nilai faktor air semen, namun tetap menjaga tingkat workability campuran beton. Metode penelitian. Pada penelitian kami menggunakan metode penelitian eksperimental, yaitu yang pertama studi kasus, yang kedua studi literatur jurnal, dan yang ketiga trial mix. Pada trial mix kami bagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama pengumpulan bahan, yang kedua pengujian bahan berupa berat jenis, kandungan lumpur, kandungan organik, penyerapan, dan kausan, dan yang ketiga tahap mix design. Pada pembuatan benda uji kami menggunakan metode ACI, dan yang terakhir pengujian benda uji dari 3 sampel beton di umur 28 hari kami dapatkan kuat tekan 43,7 MPa, 44,9 MPa, dan 44,1 MPa. Selanjutnya, pada penelitian ini, inovasi ini sangat memungkinkan diterapkan karena penggunaan bahan tersedia optimal. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, kegiatan pengoperasian PLTU batubara akan menghasilkan limbah fly ash yang berkisar 5%. Angka yang cukup banyak diperlukan pengolahan yang cukup serius agar tidak mencemari lingkungan. Dan berikutnya dari data yang diterbitkan Indonesia Iron and Steel Industry Association dari seluruh industri baja yang ada di Indonesia, slag yang dihasilkan diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta ton per tahun. Jumlah dan kontinuitas produk sebanyak itu sangat menarik apabila digunakan sebagai bahan dasar untuk berbagai aplikasi. Produk-produk slag yang ada di Indonesia memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan dasar bidang teknik sipil. Kemudian keunggulan ditinjau dari aspek lingkungan dengan rencana kuat tekan beton sebesar 41,3 MPa di umur 28 hari. Beton konvensional membutuhkan 656,25 kg per meter kubik. Dengan inovasi kami, pemanfaatan fly ash sebesar 30% dari total kebutuhan semen hanya memerlukan semen sebesar 456,375 kg per meter kubik semen. Artinya, ada penghematan semen sebesar 30%. Sedangkan, untuk agregat kasar, pada beton konvensional dibutuhkan 650,892 kg per meter kubik. Sedangkan, dengan inovasi kami hanya membutuhkan 325,446 kg per meter kubik. Di mana ini, eksploitasi dari batu alam dapat ditekan atau diminimalisir. Kemudian ditinjau dari aspek sosial beton konvensional, diperlukan alat vibrator untuk memadatkan beton cair agar tidak ada rongga udara di dalam beton.
Sedangkan pada beton ini tidak, dikarenakan merupakan beton SCC sehingga kebisingan akibat vibrator dapat dikurangi. Kemudian penerapan pada sektor industri, khususnya pada beton precast, dapat digunakan pada berbagai macam jenis beton. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai girder, slab, dan juga industri jalan tol. Kemudian kesimpulan dari inovasi kami ini, yang pertama, beton inovasi fly ash dan steel slag merupakan beton yang sustainable karena memanfaatkan material limbah yang ketersediaannya banyak dan mudah untuk didapatkan, serta beton ini memenuhi aspek green concrete sehingga mendukung green building. Kemudian kesimpulan yang kedua, beton inovasi fly ash dan steel slag memenuhi aspek LCA karena beton ini dapat mengurangi polusi dengan memanfaatkan limbah untuk mengurangi penggunaan semen dalam pembuatan beton. Kemudian kesimpulan yang ketiga, memenuhi aspek LCC, beton ini memiliki harga yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan beton konvensional pada umumnya. Bisa dilihat dari pembuatannya, perawatan, dan juga harga materialnya yang dominan lebih murah. Kemudian saran dari penelitian kami ini, diperlukan lebih banyak lagi pengujian dan percobaan untuk mendapatkan hasil yang akurat atau hasil yang direncanakan.